Hey, kamu pernah membayangkan gak sih bagaimana jadinya kalau karakter Godzilla dihubungkan dengan tema horor? Well, meskipun pada awalnya pembuatan karakter Godzilla memang digambarkan sebagai makhluk yang meneror umat manusia, tetapi kita masih jarang banget menemukan sebuah cerita Godzilla yang dibalut dengan nuansa horor. Nah, maka dari itu, Pearl Story kali ini akan menceritakan salah satu cerita Godzilla yang memiliki tema horor yang sangat kental, yaitu NES Godzilla Creepypasta. Nah, sebelum masuk ke cerita tersebut, alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan video game yang akan menjadi pusat pembahasan kali ini. Godzilla Monster of Monsters merupakan sebuah video game yang berasal dari konsol Nintendo yang rilis pada tahun 1988. Simpelnya, game ini bakal mengharuskan kita para player untuk memilih antara dua ekor kaiju yang tersedia, yaitu Godzilla dan juga Mothra. Setelah itu, para pemain akan melakukan petualangan dengan kaiju yang mereka pilih ke berbagai dunia atau planet yang tersedia di game tersebut untuk mengalahkan para kaiju yang ada di sana. Game ini sebenarnya tidak memiliki unsur horor sama sekali dan lebih berfokus pada petualangan. Tetapi, seorang user di internet yang bernama Cos by Duff menceritakan bagaimana seseorang yang bernama Zachary di mana ketika ia memainkan game tersebut, ia malah mendapatkan pengalaman yang sangat berbeda dan terbilang sangat mengerikan. Nah, lalu bagaimanakah cerita ini berjalan? Well, berikut ini adalah kisahnya. Semua ini bermula dari seorang bocah yang sangat menyukai Godzilla yang bernama Zachary atau bisa dipanggil dengan nama Zack. Pada saat masih kecil, ia sangat menyukai sebuah game yang bertema Godzilla yang bernama Godzilla Monster of Monsters yang ia dapatkan dari hadiah ulang tahunnya. Nah, pada masa ABG, diceritakan kalau Zack ini sempat memiliki seorang pacar yang bernama Melissa, namun Melissa ini bukanlah gadis normal pada umumnya. Yang memiliki semacam kelainan yang membuatnya bisa terdiam dengan tatapan yang sangat kosong pada beberapa waktu. Walaupun dengan kelainan tersebut, Zack masih tetap menyayangi Melissa, tapi sayangnya hubungan mereka ini tidak berlangsung lama karena Melissa harus mengalami kecelakaan dengan sebuah mobil ketika mereka berdua sedang bermain di sebuah lapangan di tengah malam untuk melihat pemandangan bulan. Pasca kejadian tersebut, Zachary berusaha keras untuk menghilangkan momen traumatis tersebut hingga akhirnya ia pun menginjak dewasa. Nah, pada suatu waktu, Zack mendapatkan sebuah game Godzilla Monster of Monsters dari salah satu temannya. Setelah mendapatkan game tersebut, Zack segera pulang dan mencoba untuk memainkan game itu. Awalnya game ini berjalan dengan sangat lancar dan tidak ada hal aneh yang terjadi. Namun ketika ia menghadapi seekor kaiju yang bernama Gezora, seketika ia mulai merasakan adanya hal yang tidak biasa. Layar dari game tersebut seketika mengalami glitch atau error dan karakter yang ia mainkan pada saat itu yaitu Mothra seketika mulai kehilangan darahnya tanpa alasan yang jelas. Zack awalnya tidak begitu menghiraukan hal tersebut dan memilih untuk merestart gamenya lalu mencoba untuk memainkannya kembali. Setelah itu gamenya pun berjalan dengan normal dan ketika ia berhadapan dengan Gezora kembali, ia berhasil mengalahkannya kali ini. Tetapi setelah pertarungan tersebut, glitch itu kembali muncul dengan tampilan yang jauh lebih parah daripada sebelumnya. Walaupun telah muncul lebih dari 2 kali, tapi tetap saja Zack masih tidak begitu menghiraukan hal tersebut. Ia pun kembali melanjutkan gamenya dan kali ini ia berhadapan dengan 2 ekor kaiju yang bernama Moguera dan juga Titanosaurus. Nah, tapi kemunculan 2 kaiju ini membuat Zack menjadi sangat kebingungan karena seingatnya kaiju Titanosaurus seharusnya tidak ada di game tersebut dan kaiju Moguera yang ia hadapi memiliki ukuran yang tidak jauh berbeda dengan kaiju yang ia mainkan, tetapi di game ini ia memiliki ukuran yang jauh lebih besar. Tapi sama seperti sebelumnya, Zack masih tidak memperdulikan keanehan ini dan terus memainkan game tersebut hingga ia berhasil melewati planet Mars. Namun setelah melewati dunia tersebut, seketika ia pun berpindah ke dunia baru yang bernama planet Pathos, yang mana seharusnya planet ini juga tidak ada di game tersebut. Ketika memasuki planet Pathos, Zack melihat kalau peta dunia dari planet tersebut berubah warna menjadi biru dan terdapat kaiju Biollante di level akhir yang mana Biollante sendiri juga seharusnya tidak ada di game ini. Ketika Zack memasuki level dari planet tersebut, ia awalnya melihat sebuah bulan dengan wajah yang sangat aneh di permukaannya. Lalu ketika ia menghadapi para kaiju, ia menyadari kalau para kaiju ini merupakan kaiju-kaiju yang telah ia hadapi sebelumnya, namun dengan tampilan yang berbeda seperti telah dimodifikasi atau mengalami mutasi.
Setelah Zack mengalahkan bos terakhir pada dunia tersebut yang berupa Kaiju Biollante, seketika ikon dari monster tersebut hilang dan digantikan oleh sebuah wajah dengan bentuk yang cukup identik dengan wajah yang sebelumnya ia lihat di permukaan bulan. Lalu ketika Zack memasuki level tersebut, seketika background dari level ini terlihat seperti sebuah neraka dan tiba-tiba muncul sosok monster yang sangat mengerikan yang bernama Red. Monster ini terus mengejar karakter yang digunakan oleh Zack dan Zack hanya bisa berlari namun tidak dapat melawan balik. Pada akhirnya, karakter yang digunakan oleh Zack berhasil ditangkap dan langsung ditelan olehnya. Setelah momen mengerikan tersebut, Zack tiba-tiba berpindah ke planet baru yang sama-sama tidak ada di game aslinya yang bernama Trench. Di planet tersebut, map dunianya kini memiliki warna hijau dan terdapat Kaiju Orga di level akhir. Hal ini sangatlah aneh mengingat game ini sendiri dibuat pada tahun 1988 sedangkan Kaiju Orga baru muncul pada tahun 2000. Nah, selain itu, di dunia ini Zack akhirnya bertemu dengan seorang karakter yang muncul di bagian atas game dengan nama Face. Di sini Face memberikan beberapa pertanyaan kepada Zack dengan jawaban berupa iya atau tidak, dan di setiap jawaban tersebut, Face akan menunjukkan berbagai macam ekspresi wajah yang berbeda. Face akan selalu muncul di setiap dunia baru yang Zack singgahi dalam bentuk sebuah simbol tanda tanya. Nah, setelah melawan bos Orga dan berhasil mengalahkannya, simbol dari Kaiju tersebut kembali berubah menjadi bentuk wajah dari Red sama seperti di planet sebelumnya. Lalu ketika Zack memasuki level tersebut, ia pun kembali bertemu dengan Red. Ia mulai dikejar oleh sosok mengerikan tersebut hingga sampai di suatu titik di mana Red tiba-tiba terdiam dan mulai menatap Zack dengan ekspresi yang terlihat penuh dengan amarah. Setelah kejadian itu, Zack kembali berpindah ke dunia baru dan kali ini ia sampai di sebuah planet yang bernama Dementia. Planet ini memiliki map yang berwarna abu-abu dan terdapat beberapa level di dalamnya di mana Zack memasuki sebuah kastil dan juga menghadapi monster di bawah air. Ya, bisa dibilang ini merupakan level underwater di game inilah. Nah, selain itu, di dunia ini juga lah Zack mendapatkan playable karakter yang baru, yaitu Kaiju Anguirus untuk menjelajahi dunia ini. Setelah menghadapi berbagai kaiju, mulai dari yang paling normal berupa Space Godzilla dan juga Manda, hingga yang paling aneh yaitu Gigan dan juga Baragon, Zack akhirnya mencapai level terakhir dan kembali bertemu dengan Red. Kali ini Zack menggunakan Kaiju Anguirus dengan alasan kalau kaiju ini memiliki kemampuan yang membuatnya dapat berubah menjadi bola dengan pergerakan yang jauh lebih cepat daripada kaiju yang lain. Setelah melakukan pengejaran yang cukup intens, pada akhirnya Zack berhasil lolos dari makhluk tersebut dan berpindah ke dunia berikutnya yang bernama Entropy. Nah, berbeda dengan planet-planet sebelumnya yang terasa sangat asing dan seperti di luar angkasa, planet Entropy memiliki nuansa dan pemandangan yang sangat identik dengan planet Bumi. Ada beberapa level yang menunjukkan pemandangan yang seharusnya hanya ada di planet Bumi, mulai dari pepohonan besar yang bisa diasumsikan sebagai hutan dan juga daerah perkotaan yang gelap yang sangat mirip dengan kawasan industri. Ketika Zack mendekati bulan yang ada di planet tersebut, seketika bulan itu mulai retak dan akhirnya pecah lalu mengeluarkan sosok dengan bentuk humanoid yang jatuh ke dalam sungai. Dari sungai tersebut muncul sosok monster dengan ukuran yang sangat besar dengan nama Moon Beast. Setelah monster itu kalah, tiba-tiba muncul sebuah teks yang bertuliskan Melissa. Yes, nama dari kekasih Zack yang telah meninggal di masa lalu. Lalu setelah itu muncul sebuah kata yang bertuliskan kill atau membunuh dengan jumlah yang sangat banyak dan membentuk wajah dari monster Red. Melihat kejadian ini, Zack sontak sangat terkejut dan ketakutan dan sempat ingin berhenti memainkan game tersebut. Tetapi dikarenakan rasa penasaran yang dimiliki oleh Zack berhasil mengalahkan rasa takutnya, Zack pun akhirnya kembali memainkan game tersebut untuk mencari tahu bagaimana bisa game ini menunjukkan nama dari kekasihnya yang sudah meninggal. Ketika sudah kembali ke dalam game, Zack masih berada di dunia Entropy dan terus melalui berbagai rintangan hingga mencapai level akhir. Dan sama seperti sebelumnya, Red kembali muncul dan mulai mengejar Zack, di mana kali ini Zack harus menghindari monster tersebut dalam sebuah level dengan bentuk seperti labirin. Setelah berhasil kabur, Zack kini masuk ke dalam sebuah planet yang bernama Extus. Di planet ini, Zack kembali mendapatkan playable karakter yang baru berupa kaiju dengan bentuk seperti seekor iblis dengan sayap kelelawar dan kepala tengkorak dengan nama Solomon. Setelah berhasil melewati semua rintangan di planet tersebut, Zack menemukan adanya logo salib di salah satu level. Ketika Zack memasuki level tersebut, ia pun sampai di sebuah dunia yang dipenuhi dengan kuburan. Di sana, Zack bertemu dengan sosok berwarna biru silver dengan tubuh yang sangat tinggi dan Zack mengatakan kalau makhluk tersebut sudah seperti seorang malaikat atau angel.
Di tengah ketenangan dengan kehadiran makhluk tersebut, tiba-tiba Red muncul di hadapan mereka. Ketika sang iblis ingin menangkap Zack, tiba-tiba sang Angel menghalangi jalannya dan sang iblis merah langsung memakan sang Angel. Setelah Zack berhasil kabur, Red kembali menatap layar dengan wajah kesalnya dan kali ini ia mengeluarkan suara raungan yang sangat keras dan mengerikan. Setelah itu, Zack berpindah dan kini sampai di planet yang bernama Zenith. Planet ini memiliki map dunia yang terbilang cukup kecil dan penuh dengan warna merah. Satu kata yang bisa menggambarkan dunia dari planet ini adalah neraka. Yap, dunia ini penuh dengan warna merah dan berbagai monster yang sudah seperti makhluk-makhluk yang biasa muncul di mimpi buruk dan juga gambaran dari neraka. Tidak hanya itu saja, di dunia ini Zack menemukan kalau Face kini telah dalam kondisi yang cukup memprihatinkan, di mana wajahnya telah berubah menjadi seperti Red dengan darah yang keluar dari mata dan juga mulutnya. Bisa dibilang ini merupakan level dengan desain dunia dan para monster yang paling menyeramkan yang ada di game ini. Walaupun begitu, hal ini tidak menggoyahkan tekad Zack untuk terus memainkan game ini hingga ia sampai di boss terakhir yang kembali mempertemukan Zack dengan sang iblis merah. Nah, berbeda dengan level-level sebelumnya di mana Zack hanya bisa melarikan diri dari monster tersebut, kali ini Zack memiliki kesempatan untuk melawan balik sang monster. Di sepanjang pertarungan, Red selalu mengeluarkan dialog dalam bentuk sebuah teks merah yang menutupi seluruh layar, yang mana teks tersebut selalu berisikan kalimat hinaan kepada sang pemain. Setelah melewati pertarungan yang cukup panjang dengan menggunakan semua playable karakter, Red tiba-tiba menunjukkan bentuk terakhirnya berupa iblis dengan ukuran yang sangat-sangat besar. Pada saat Zack kembali menghadapi iblis tersebut, Red tiba-tiba mengeluarkan dialog yang menunjukkan bahwa ia tahu siapakah Zack sebenarnya. Hal ini pun membuat Zack menjadi semakin ketakutan dan juga kebingungan, namun ia masih terus berusaha untuk mengalahkan monster tersebut. Tidak hanya itu saja, ia juga mengaku kalau dirinya yaitu Red merupakan orang yang telah membuat Melissa terbunuh. Zack terus mencoba untuk mengalahkan monster tersebut dengan hasil yang selalu sama. Ia terus kalah dari monster itu karena semua playable karakter yang ia miliki saat ini tidak memiliki kekuatan yang dapat mengalahkannya. Hingga sampai di suatu titik di mana ketika game ini menunjukkan title game over, tiba-tiba sosok Angel yang sebelumnya Zack lihat akhirnya muncul kembali dan kali ini ia mengakui kalau dirinya adalah Melissa. Di sini Angel atau Melissa meminta Zack untuk bisa mengalahkan Red karena kalau tidak maka Zack akan bernasib sama seperti Melissa. Untuk bisa melancarkan tugas ini, sang Angel atau Melissa memberikan Zack sebuah karakter playable yang baru yang bernama Acacius. Dengan menggunakan karakter baru ini, Zack dapat mengimbangi kekuatan yang dimiliki oleh Red hingga pada akhirnya makhluk mengerikan tersebut akhirnya dapat dikalahkan. Setelah itu, Zack kembali berpindah ke planet Extus di mana Melissa dan semua playable karakter memberikan rasa syukur dan terima kasih kepada Zack karena telah mengalahkan iblis Red. Game ini pun ditutup dengan kalimat perpisahan dari Melissa dengan harapan kalau ia bisa bertemu kembali dengan Zack di suatu hari nanti. Setelah memainkan game tersebut, Zack hanya bisa terdiam dan meratapi dirinya atas permainan apa yang telah ia mainkan. Beberapa waktu berselang, Zack mencoba untuk menghubungi temannya yang telah memberikan kaset dari game tersebut dengan hasil yang tidak memuaskan. Pada akhirnya, Zack memutuskan untuk menjual kaset itu ke salah satu marketplace yang bernama eBay, hingga kaset itu pun akhirnya dibeli oleh seseorang yang akan memiliki kisahnya tersendiri ketika memainkan game itu. Nah, jadi begitulah seluruh cerita dari creepypasta Godzilla NES. Gimana menurut kalian? Apakah cerita ini sangat menyeramkan atau biasa saja? Dan kalau misalnya kamu penasaran dengan cerita lanjutan dari creepypasta ini, kamu bisa request saja di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton konten-konten kami. Jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain tombol notifikasinya ya. Dadah!